Oke, baiklah. Selamat pagi untuk teman-teman semua, saudara-saudara yang ada di Indonesia. Selamat sore untuk kita yang ada di Amerika. Pada saat ini kita akan melanjutkan kita punya pelajaran yang kita sudah pelajari pada 2 minggu lalu. Minta maaf ya karena minggu lalu kami berhalangan, jadi tidak bisa dilanjutkan. Tapi pada saat ini kita akan melanjutkan Bible study kita. Jadi pelajaran yang kita sudah mulai belajar yaitu pelajaran mengenai kayu salib, di mana di kayu salib itu kita akan mempelajari bagaimana apa peran kayu salib itu dan bagaimana kayu salib itu bisa menyelesaikan masalah dosa. Dan waktu kita mempelajari mengenai kayu salib, kutipan Ellen White yang kita sudah bagikan kepada teman-teman semua yaitu pelajaran mengenai kayu salib dan pengorbanan Tuhan Yesus itu adalah tema dari kebenaran, atau itu adalah kebenaran yang besar, di mana kebenaran-kebenaran lain itu mengelilingi akan kebenaran itu. Dan kemudian kita sudah belajar pada waktu lalu, Ellen White menyatakan bahwa waktu kita belajar mengenai kayu salib, di mana Tuhan Yesus ditinggikan di kayu salib, Ellen White mengatakan bahwa ini harus menjadi tema dari setiap pelajaran. Itu ya, jadi teman-teman setelah mempelajari kayu salib, apalagi kita lagi mulai belajar kayu salib di buku Kabar Kesukaan chapter 6. Jadi ini adalah satu hal yang buat saya sendiri puji Tuhan karena kita akan melihat pekabaran yang Wagner berikan kepada kita khusus kayu salib. Dan pada saat ini kita akan melanjutkan pekabaran di kayu salib, yang dimana setiap pelajaran yang kita pelajari itu, yang tadi saya sudah berikan adalah kayu salib harus menjadi tema ya dari setiap pelajaran itu. Dan kemudian pada waktu lalu kita sudah belajar mengenai bagaimana tuntutan hukum kepada kita, yang mana kita tidak bisa penuhi, manusia berdosa tidak bisa memenuhi akan tuntutan hukum secara sempurna. Itulah sebabnya sebelum kita bisa memenuhi akan tuntutan hukum, itu kita harus dibenarkan dahulu. Dan pada waktu kita sudah dibenarkan dahulu, kita dijadikan benar oleh Tuhan, baru tuntutan hukum itu bisa dilakukan. Tetapi kita semua tahu ya, bahwa tuntutan hukum itu bisa dipenuhi dalam diri kita, itu semua karena ada kebenaran Kristus. Oke? Jadi nanti kita akan lihat bagaimana kayu salib itu akan mengambil peran yang sangat penting, baik di dalam, kita sudah belajar waktu lalu, di dalam proses kita dibenarkan atau di-justify, dan dalam proses kita disucikan atau di-sanctify. Itu kita akan lihat di dalam kayu salib. Oke, nah jadi pada waktu lalu kita sudah belajar bahwa pengampunan dan pembenaran itu adalah hal yang sama ya. Di sini dia punya kutipan. Kenapa pengampunan dan pembenaran itu adalah hal yang sama? Nah, di sini dikatakannya, ini saya hanya mereview pelajaran yang kita sudah pelajari supaya kita nggak putus dia punya train of thought. Jadi apa yang kita mau bawakan itu nggak putus. Jadi saya mau review dia punya pelajaran, yang mana pengampunan dan pembenaran adalah hal yang sama. Kenapa? Karena di sini ya, di Roma 3 ayat 23 sampai 26. Oke, di Roma 3 ayat 23 sampai 26, di situ Rasul Paulus berkata bahwa kita semua itu sudah berdosa. Nah, pada waktu kita berdosa di Roma 3 ayat 23, teman-teman, kita sudah tahu bahwa setiap orang yang sudah berbuat dosa, dia tidak bisa menuruti akan hukum Tuhan secara sempurna. Tidak bisa. Dia harus dibenarkan dahulu sebelum dia bisa menurut hukum Tuhan secara sempurna. Itu sudah Wagner bawakan dalam pekabarannya, dan dia memberikan ilustrasi yang saya sudah bawakan, dan saya akan membawakan terus ini karena ini sangat penting.
Kenapa dia bilang pohon yang rusak tidak bisa menghasilkan buah yang baik? Atau nggak mungkin dari semak duri itu kita bisa menghasilkan atau menuai anggur? Tidak mungkin, teman-teman. Jadi itu harus dari pohon anggur supaya kita bisa memanen anggur. Begitu juga kita manusia berdosa, yang berdosa di Roma 3:23, saya nggak bisa menurut akan hukum Tuhan yang suci dan sempurna karena saya sendiri tidak suci dan saya sendiri tidak sempurna. Makanya pohon anggur hanya bisa menghasilkan anggur. Semak tidak bisa menghasilkan anggur. Saya manusia berdosa tidak bisa menurut hukum Tuhan yang suci. Sudah begitu ya dia punya nature-nya kita. Jadi bagaimana kalau begitu, bagaimana hukum itu bisa dituruti secara sempurna? Nah inilah jalan yang Tuhan berikan kepada kita dan inilah rencana keselamatan di mana Tuhan mau kita manusia seperti kutipan yang Pastor Jackie sudah post di grup, yang mana harus ada penurutan yang sempurna ya. Penurutan yang sempurna sebelum kejatuhan manusia. Itu kan? Jadi ini yang Tuhan mau mengembalikan kita. Manusia yang sudah jatuh, bagaimana akan ada proses penurutan yang sempurna sebelum kejatuhan manusia. Nah, bagaimana itu bisa terjadi supaya kita manusia ada penurutan yang sempurna? Itu jawabannya di Roma 3:24. Kita itu harus di-justify atau kita harus dibenarkan dulu. Tapi pembenaran itu yang terjadi itu secara cuma-cuma. Oke, pembenaran itu tidak terjadi karena hasil usaha saya menurut hukum. Karena first of all di Roma 3:23 saya sudah berdosa dan keadaan saya berdosa tidak bisa menurut hukum secara sempurna supaya kita dibenarkan. Tidak seperti itu. Proses pembenaran itu diberikan secara cuma-cuma oleh karena kasih karunia melalui pendamaian di dalam diri Kristus. Ini dia ya, Roma 3:24. Nah sekarang, bagaimana proses pendamaian itu bisa terjadi? Oke, ini ya yang Rasul Paulus kasih kepada kita jawabannya di Roma 3:25. Di mana proses pembenaran itu terjadi, yaitu pada waktu Bapa menetapkan ada pendamaian melalui iman di dalam darahnya. Darahnya siapa? Ini di darahnya Tuhan Yesus. Kan dia bilang kita dibenarkan secara cuma-cuma melalui kasih karunia, melalui penebusan di dalam Yesus Kristus, di mana Tuhan telah menetapkan untuk menjadi pendamaian melalui iman di dalam darah Yesus. Oke? Untuk menyatakan, ini dia ya, untuk declare. Tuhan declare, menyatakan kebenarannya, to declare his righteousness, karena ada apa di sini? Pengampunan dosa-dosa yang sudah lampau melalui panjang sabar dari Tuhan. Jadi ini ya teman-teman, dia punya jawaban yang mana waktu Tuhan menyatakan dia punya righteousness, tetapi harus ada apa dulu? Pengampunan dosa. Jadi ini ya ada dua transaksi yang terjadi, adalah transaksinya itu Tuhan harus mengampuni dosa saya, baru dia bisa declare his righteousness atau menyatakan dia punya kebenaran. Tetapi untuk Tuhan mau mengampuni dosa saya harus melakukan satu hal, yaitu 1 Yohanes 1:9 ya. Kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kemudian Tuhan akan mengampuni dosa kita. Jadi pada waktu proses pengakuan dosa itu, saya akui saya punya dosa, kemudian Tuhan mengampuni dosa saya, dan pada waktu dia mengampuni dosa saya, dia nyatakan atau dia declare, kamu righteous, atau kamu benar. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di situ, waktu Tuhan memberikan kebenaran kepada kita, bukan karena saya berusaha menurut hukum, oke? Menurut hukum itu, kemudian Bapak lihat, oh, kamu ini sudah menurut hukum saya sempurna, baru saya kasih kebenaran saya. Enggak seperti itu, teman-teman.
Jadi waktu Tuhan mau declare His righteousness atau mau nyatakan kebenarannya, atau dia bilang, Joy, sekarang kamu benar. Tetapi harus ada pengampunan dosa dulu. Harus ada pengakuan dosa saya, kemudian Tuhan mengampuni dosa saya dan dia menyatakan dia punya kebenaran. Dan kemudian di Roma 6 ayat 2, Roma 3 ayat 26 dia bilang untuk menyatakan dia punya kebenaran. Jadi sekali lagi diulang ya sama Rasul Paulus, to declare at this time his righteousness, supaya dia menjadi Tuhan yang adil dan membenarkan orang, membenarkan manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ini ya teman-teman, waktu kita percaya, oke, Roma 3 23 sampai 26, apa percaya itu? Percaya terhadap darah Kristus. Ini kan kita lagi berbicara mengenai kayu salib ya, teman-teman. Jadi waktu saya mengerti atau kita berbicara mengenai kayu salib, kita tahu di kayu salib itu ada proses pengampunan dosa. Oke? Jadi teman-teman, waktu kita mohon ampun ya, dosa kita kepada Tuhan. Oke, saya sudah berbuat salah. Saya datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan. Waktu saya datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan akan dosa-dosa kita, yang terjadi adalah Tuhan itu setia dan adil, dia mau mengampuni dosa kita. Itu 1 Yohanes 1 ayat 9. Tapi bukan hanya itu saja, dia kasih dia punya kebenaran. Kenapa kebenaran itu dia mau berikan kepada kita? Karena saya yang berdosa, yang tidak suci, tidak bisa menurut hukum yang suci. Oke, Tuhan kasih kebenarannya supaya saya bisa dijadikan benar, dan hanya waktu saya menerima kebenaran itu, baru saya bisa menurut akan hukum Tuhan yang benar. Tanpa kebenaran Kristus, tidak akan ada penurutan terhadap hukum Tuhan yang sempurna. Itu dia punya kunci. Itu dia punya kunci. Jadi waktu kita sekarang datang meminta Tuhan untuk pengampunan dosa, jadi kita harus tahu ya, pengampunan dosa itu kita datang kepada Tuhan, kita tahu bahwa saya datang mengakui dosa saya. Kemudian yang kita sudah belajar waktu lalu ya, Tuhan mengambil dosa saya, dia bawa di Ka'bah. Jadi dosa saya tidak di-cancel atau tidak disingkirkan atau dihapuskan. Dosa saya dibawa di Ka'bah, kemudian di surga itu ditulis di buku catatan di surga, the books of record ya, catatan buku-buku di surga. Saya punya dosa ditulis di situ. Jadi dosa itu yang ada di saya sekarang sudah ditransfer atau dipindahkan dari saya ke buku yang ada di surga. Kemudian sekarang saya punya kondisi ini adalah Tuhan membenarkan saya. Dengan cara Tuhan bilang, oke, dia declare ya, ini di Roma 3 ayat 25, dia declare dia punya righteousness. Dia bilang, Joy, sekarang kamu righteous. Kamu benar. Nah, waktu saya memohon pengampunan kepada Tuhan, dengan iman teman-teman, dengan iman melalui darah Kristus yang Yesus mati di kayu salib, saya tahu dosa saya sudah diambil dan ditransfer di Ka'bah. Kemudian dengan iman saya percaya bahwa saya sudah dijadikan benar oleh Tuhan. Seperti itu ya, dia punya proses. Dan kita lihat di sini, di Ibrani 9 ayat 22, dia bilang, tanpa ada shedding, penumpahan darah, itu tidak ada pengampunan. Jadi pengampunan dosa itu kita harus ingat bahwa itu terjadi waktu Tuhan ambil saya punya dosa, kemudian dia declare dia punya righteousness, dia kasih tahu kamu sekarang benar. Itu terjadi karena ada apa? Karena ada penumpahan darah, teman-teman. Aduh, jadi rencana keselamatan ini kalau kita pikirkan, saya mendapatkan kebenaran hanya datang kepada Tuhan untuk minta pengampunan. Tapi di pihak Tuhan sendiri, teman-teman, untuk memberikan pengampunan dosa kepada kita dan menyatakan kebenaran itu kepada kita, itu bukan satu hal yang apa ya, teman.
bukan satu hal yang mudah kalau saya pikirkan, karena itu untuk menyatakan kamu benar dan mengambil dosa saya, itu harus ada kematian, harus ada darah. Dan harus ada darah Tuhan, anak domba. Itu satu hal yang luar biasa, dan waktu Tuhan menyerahkan dirinya, dibunuh dan ada darah, teman-teman, seluruh surga dipertaruhkan, seluruh alam semesta dipertaruhkan untuk itu. Untuk apa? Untuk ambil dosa di saya, kemudian dia nyatakan dia punya kebenaran. Kalau kita lihat, kalau dari kita datang memohon ampun kepada Tuhan dan Tuhan mengambil dosa saya dan memberikan kebenaran. Sepertinya mudah sekali ya teman-teman untuk mendapatkan kebenaran itu. Sangat mudah. Istilahnya datang kepada Tuhan, kasih saya punya dosa. Apakah ada sesuatu yang saya harus bikin gitu loh untuk memperoleh akan kebenaran itu? Sedangkan pengampunan dosa itu saya punya kesadaran saya berdosa pun itu tidak datang secara natural dari diri saya. Itu adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus di dalam saya, di dalam diri saya. Jadi luar biasa ya, Roh Kudus bekerja menyatakan dosa-dosa saya. Dengan Roh Kudus juga saya datang untuk mohon ampun sama Tuhan. Dan kemudian Tuhan berikan kebenarannya, dia ambil dosa saya. Aduh, luar biasa ya, Tuhan punya kasih kepada kita itu sangat luar biasa, bagaimana dia memberikan jalan keluar untuk keselamatan ya, atau memberikan kebenaran kepada kita. Oke. Dan kemudian ini yang kita yang kita tambah, dia punya kutipan, karena ada beberapa kutipan yang kita ada coba tambah di sini supaya dia punya dia punya alur lebih bagus ya. Jadi ini kutipan yang kita tambah. Kita kasih di kutipan Ellen White di Signs of the Times, Mei 30, 1895. Ini dia bilang ya, it is only, hanya melalui iman di dalam Kristus. Jadi kan ini semua proses justification atau proses pembenaran dan pengampunan, kan Ellen White bilang itu adalah sama ya. Jadi proses pembenaran itu dia bilang, it is only, hanya melalui iman di dalam Kristus, manusia berdosa bisa memperoleh kebenaran Kristus yang di-impute unto them. Nah, kita sudah ngerti ya istilah-istilah ini. Kebenaran di-impute dengan di-impart, kan kita sudah belajar ya waktu lalu. Jadi hanya dengan iman dalam Kristus ya teman-teman. Iman terhadap apa ini yang di Roma 3:25? Through faith in his blood. Jadi darah Tuhan Yesus di kayu salib, hanya dengan iman kita bisa memperoleh kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Jadi waktu kita datang ya teman-teman, datang mengakui dosa kita, kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan kebenaran kepada kita. Tapi dengan apa? Dengan iman. Saya datang kepada Kristus, Tuhan, saya mengaku dosa saya sudah berbuat A, B, C, dengan spesifik kita mengaku kepada Tuhan. Dan hanya dengan iman juga kita percaya bahwa saya sekarang yang berdosa, sekarang Tuhan mau benarkan saya dengan iman. Oke? Dan supaya mereka bisa menjadi benar, that they may be made the righteousness of God in him. Supaya mereka bisa dibenarkan oleh Tuhan di dalam Yesus. Jadi ini ya teman-teman, hanya dengan iman teman-teman. Makanya righteousness by faith. Inilah pekabaran malaikat ketiga, justification by faith. Righteousness by faith, itu sama. Hanya dengan iman, tidak ada usaha pekerjaan saya dalam penurutan hukum Tuhan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk saya bisa memperoleh kebenaran Kristus. Hanya dengan iman, hanya dengan darah Yesus, saya percaya bahwa kebenaran itu Tuhan akan berikan pada waktu ada pengampunan dosa, pengampunan dosa, kemudian Tuhan kasih dia punya righteousness. Kemudian ini yang terjadi ya teman-teman, ini yang terjadi. Dengan iman Tuhan memberikan kebenaran kepada saya ya. Terus ini yang Ellen White bilang, bagus sekali ya teman-teman. Dia bilang,
Dosa-dosa kita diletakkan kepada Kristus. Dihukum di dalam Kristus. Diambil oleh Kristus. Supaya kita memperoleh kebenaran yang bisa Tuhan perhitungkan kepada kita. Aduh, teman-teman, luar biasa. Nah, kalau kita belajar baca kutipan ini, kalau kita baca kutipan ini langsung mengingatkan saya kepada apa? Anak domba. Iya kan? Bukankah waktu ada orang yang berdosa di zaman bangsa Israel, apa yang terjadi? Mereka harus bawa, mereka punya domba di Ka'bah. Kemudian waktu mereka bawa domba itu di Ka'bah, mereka taruh tangan di atas domba itu, oke? Dan kemudian dosa-dosanya itu diakui di domba itu. Kemudian itu namanya perpindahan ya, transfer dari dosa orang dari manusia yang berdosa ditransfer, dipindahkan ke anak domba itu. Jadi di sini dibilang bahwa saya punya dosa diletakkan kepada Kristus, dihukum di dalam Kristus, diambil oleh Kristus. Itulah sebabnya waktu domba itu, waktu kita transfer saya punya dosa kepada domba itu harus dihukum, harus mati teman-teman domba itu. Kemudian dari darah itu ya yang punished in Christ, saya punya dosa itu, domba itu sudah mati, put away by Christ, dosa itu diambil. Nah, sekarang domba ini darahnya itu diambil kan sama oleh imam, kemudian apa? Dipercikan ya, dipercikan di tirai. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Waktu kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa kita, yang terjadi adalah saya berikan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ini dosa yang saya sudah lakukan detik ini. Saya sudah marah mungkin. Saya sudah tersinggung. Saya sudah memikirkan hal yang jahat kepada teman saya atau saudara saya. Saya sudah berdusta, saya sudah melanggar akan hukum Tuhan, melanggar akan hukum kesehatan misalnya. Tuhan, saya mau berikan dosa saya kepada Tuhan. Waktu saya berikan dosa saya kepada Tuhan, kita tahu bahwa sekarang dosa itu sudah ada di darah Tuhan Yesus, oke? Ada di Yesus. Dan kemudian Yesus mati kan terhadap dosa-dosa kita. Dari darah itu, dengan darah itu, dia bisa mengambil akan dosa kita, ditransfer di Ka'bah di surga. Kemudian catatan dosa saya ditulis di dalam buku-buku catatan di surga. Dan kemudian di saya nggak ada dosa lagi ya kan? Karena saya sudah kasih, saya sudah akui kepada Tuhan. Yang terjadi adalah waktu Tuhan lihat saya sudah berikan dosa saya kepada Tuhan, dia akan berikan kebenarannya kepada kita teman-teman. Hasil dari pemberian Tuhan memberikan kebenarannya kepada kita dan kebenaran Tuhan diperhitungkan kepada kita, baru teman-teman kita akan lihat akan ada penurutan yang sempurna terhadap hukum-hukum Tuhan. Sebelum proses ini terjadi teman-teman, sebelum proses ini terjadi, kita mau bikin apapun teman-teman, apapun yang kita bikin, pasti akan ada pelanggaran akan hukum Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak dibenarkan teman-teman, saya tidak dijustify. Bagaimana saya yang tidak benar? Jadi kalau saya tidak dibenarkan berarti saya masih dalam kondisi apa? Berdosa, iya kan? Nah, bagaimana saya yang berdosa? Terus saya mau menurut hukum Tuhan yang sempurna, itu kan impossible, itu kan tidak mungkin gitu. Itu sama sekali tidak bisa kalau saya yang berdosa, kemudian saya menurut hukum Tuhan yang suci. Itu berdosa dengan suci, itu nggak cocok teman-teman. Jadi jalan Tuhan untuk saya bisa menurut akan hukum Tuhan yang sempurna, saya harus dibenarkan dulu gitu loh. Sudah lihat ya di situ? Tapi untuk proses pembenaran itu terjadi, saya harus datang mengakui dosa kita. Nah, teman-teman, pada sore hari ini di Amerika, pagi di Indonesia, saya tidak banyak yang saya mau kasih, saya hanya mau kasih satu hal yang bagaimana, dua hal.
bagaimana Tuhan tidak bisa memberikan dia punya kebenaran kepada kita. Oke, teman-teman. Ada hal-hal yang saya mau share kepada teman-teman. Apa saja yang kebenaran Tuhan tidak dia bisa berikan kepada kita. Oke. Jadi so far yang kita belajar adalah apa? Waktu kita kita punya dosa, Tuhan ambil dosa saya. Oke. Tuhan sudah mati untuk dosa saya supaya dia bisa kasih dia punya kebenaran kepada orang-orang yang tidak berjalan sesuai dengan daging tetapi berjalan dengan roh. Oke, itu ya dia punya proses justification atau dia bagaimana kita menerima kebenaran Kristus. Teman-teman, saya tidak bisa emphasize enough atau saya akan mengulang-ulang teman-teman bagaimana proses justification itu bisa terjadi. Kenapa? Karena itu sangat penting untuk diri saya dan sangat penting untuk kita semua bisa mengetahui bagaimana pembenaran itu bisa terjadi. Kenapa? Karena banyak sekali versi pembenaran oleh iman di luar sana. Oh, saya harus begini, begini, baru Tuhan kasih kebenarannya. Saya harus, waktu lalu yang terjadi di Babel Study kita adalah, saya harus menjadi suci dulu, kemudian kebenaran Kristus bisa diberikan kepada saya. Teman-teman, bagaimana saya bisa suci? Suci itu kan saya harus istilahnya untuk manusia suci itu adalah penurutan yang sempurna terhadap hukum Tuhan. Baru kita dibilang suci. Iya kan? Jadi dibilang saya harus suci dulu, baru kebenaran Kristus akan diberikan kepada kita. Karena kebenaran Kristus tidak bisa diberikan kepada orang yang berdosa. Tapi yang kita belajar ini adalah saya orang berdosa. Waktu saya berdosa, saya nggak bisa turut hukum Tuhan yang sempurna, teman-teman. Nggak bisa. Saya harus datang kepada Kristus, akui dosa saya, baru Tuhan kasih kebenarannya, dan kebenaran itu yang membuat saya bisa menurut hukum Tuhan. Bukan saya menurut dengan usaha saya, kemudian waktu sudah saya menurut dengan usaha-usaha saya, kemudian kebenaran Kristus diberikan. First of all, sebelum saya dibenarkan, saya nggak bisa menurut akan hukum Tuhan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita lihat di dalam gereja kita pun, di dalam kelompok Bible Study kita pun, banyak banyak versi lah mengenai righteousness by faith. Makanya dalam pekabaran A.T. Jones dengan Wagner ataupun yang Ellen White yang kita lagi belajar pada saat ini, itu hanya bisa ini, only through faith, hanya melalui iman. Iman apa? Ya Yesus sudah mati, dia ambil saya punya dosa, oke? Dosa itu sudah dipanis di dalam Kristus yang seharusnya saya mati, Kristus sudah mati. Diambil saya punya dosa, dia dibawa di Ka'bah, saya punya dosa dicatat. Dan kemudian dia punya kebenaran bisa diberikan kepada saya. Baru saya dijadikan benar. Dalam pemandangan hukum, saya tidak berdosa lagi dan saya tidak pernah berbuat dosa. Karena yang hukum lihat adalah kebenaran Kristus di saya. Tapi apakah itu pekerjaan saya? Tidak, teman-teman. Itu pemberian secara cuma-cuma oleh Kristus. Dan dengan iman saya percaya itu gitu loh. Dan dengan iman juga waktu saya datang mengakui dosa saya percaya bahwa di saat Tuhan memberikan kebenarannya, akan ada penurutan terhadap hukum Tuhan. Itu dia punya buah iman. Iman itu akan menghasilkan buah. Oke teman-teman, dan buahnya itu adalah buah penurutan. Di saat saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dengan iman saya terima itu. Itu adalah pemberian Tuhan, bukan hasil usaha saya. Itu teman-teman saya mau ulang bahwa inilah proses justification by faith. Oke? Oke ya. Nah sekarang saya mau baca satu kutipan, kemudian saya akan kasih kesempatan kepada teman-teman untuk bisa kasih komentar ya, atau pertanyaan atau apa saja. Oke, ini yang saya bilang ya. Yang saya dulu selalu ulang-ulang, tapi saya belum kasih kutipannya. Sekarang saya mau kasih kutipannya.
Oke? Ini kutipannya ya, teman-teman. Sementara Tuhan bisa menjadi benar, adil, ini adil ya. Dan juga membenarkan orang yang berdosa melalui jasa-jasa Kristus. Nah, ini yang tadi saya bilang. Tidak ada manusia yang bisa menutupi dia punya jiwa dengan kebenaran Kristus, sementara, ini dia teman-teman, melakukan dosa-dosa yang dia sudah ketahui, atau melalaikan tugas-tugas yang dia sudah tahu. Oke, ini sangat penting ya teman-teman. Waktu kita baca kutipan ini saya bilang, kayaknya ini yang kita kasih merah dengan kita kasih underline, ini nggak bisa dilewatkan begitu saja. Karena sangat berbahaya kalau kita pikir kita mempunyai kebenaran Kristus, ternyata tidak. Jadi apa yang membuat kebenaran Kristus itu tidak bisa menjadi milik saya? Yaitu adalah Tuhan tidak bisa, atau manusia tidak bisa menutupi jiwanya dengan kebenaran Kristus sementara dia melakukan dosa terus yang dia sudah tahu, ataupun dia melalaikan tanggung jawab atau tugasnya, teman-teman. Oke, lanjut ya, nanti kita ulang lagi. Dia bilang, Tuhan meminta kita punya hati diserahkan dengan seluruhnya sebelum proses pembenaran itu terjadi. Dan supaya manusia bisa mempertahankan proses pembenaran itu, harus ada penurutan yang terus-menerus melalui iman yang aktif dan hidup yang bekerja dengan cinta dan menyucikan jiwa. Jadi ini ya, kita kasih dia punya gambar. Oke, jadi sekarang contoh misalnya di pensil ini yang kita pegang. Ini sekarang saya sudah dibenarkan. Oke, saya sudah dibenarkan. Kemudian misalnya hari ini sampai besok. Oke, ini kebetulan di depan saya, jadi saya kasih contoh. Ini pensil saya dibenarkan. Kemudian ini staple ini, Hector ya, apa bahasa Indonesia? Ini staples ini besok, hari ini dan besok. Waktu saya dibenarkan di sini, kemudian supaya saya kita mempertahankan ini proses justification, ini justification ini akan dipertahankan, saya akan jadi orang yang benar terus sampai besok misalnya. Dari hari ini sampai besok, teman-teman, itu dari jam berapa sekarang? Sekarang sudah mau jam 5 sore di Amerika. Jam 8 pagi di Indonesia. Dari jam 8 pagi, misalnya di Indonesia jam 8 pagi. Jam 8 pagi hari ini sampai jam 8 pagi besok, supaya saya mempertahankan itu justification, Ellen White bilang di sini, harus ada penurutan yang terus-menerus. Dari jam 8 pagi sampai jam besok jam 8, untuk saya mempertahankan ini justification atau pembenaran itu tidak boleh ada satupun pelanggaran, teman-teman. Dan itu harus ada continual obedience, terus-terus menerus. Tapi penurutan itu hanya dengan apa ini, teman-teman? Iman yang hidup dan iman yang aktif yang bekerja dengan cinta. Ini dia, dengan iman saya percaya bahwa di saat saya dibenarkan, Tuhan memberikan kebenarannya, dan kebenaran Tuhan itu, kuasa Tuhan itu yang akan bekerja untuk saya bisa menurut terus-menerus. Seperti itu untuk mempertahankan kebenaran Tuhan. Tetapi misalnya contoh, let's say 1 jam kemudian dari sekarang. Oke, 1 jam kemudian dari sekarang. Saya jatuh. Nah, apa yang terjadi, teman-teman? Misalnya saya jatuh. Ya saya harus mulai lagi dari proses pertama, teman-teman. Pengakuan akan dosa dan percaya bahwa Tuhan akan
memberikan kebenaran, dan kebenaran itu akan membuat saya menurut akan hukum Tuhan. Aduh, memang ini apa ya, untuk memperoleh kebenaran Tuhan, Tuhan sudah memberikan satu solusi yang sangat gampang, teman-teman. Tetapi saking gampangnya ini solusi yang Tuhan berikan kepada kita, kenyataannya adalah kenapa proses justification itu tidak terjadi, atau kenapa saya terus jatuh-jatuh terus? Ini ya teman-teman, karena kita tidak entirely surrender kita punya heart sama Tuhan. Kita nggak seutuhnya menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Kenapa di sini teman-teman? Kita lihat ya. Kita lihat apa yang terjadi. Jadi, dibilang di sini ya, di Faith and Works atau di buku Iman dan Pekerjaan, dibilang di situ, kita, saya ini tidak bisa menutupi jubah kita dengan kebenaran Kristus, sementara kita masih melakukan dosa yang saya tahu. Kemudian yang kedua, saya melalaikan akan tugas-tugas atau tanggung jawab yang saya tahu. Nah, jadi ini ya, kita kasih dia punya dia punya summary atau dia punya kesimpulan so far. So far, teman-teman, saya tidak bisa memiliki kebenaran Kristus. Ada dua hal yang saya tidak bisa memiliki kebenaran Kristus. Satu, waktu Tuhan Roh Kudus menyatakan saya punya dosa, saya tidak datang mengakui akan dosa saya, teman-teman. Dan apa yang terjadi? Saya tetap melakukan akan dosa yang saya tahu. Itu satu, kebenaran Kristus tidak bisa kita peroleh. Terus kemudian yang kedua adalah saya punya tanggung jawab. Contoh, kita tanya diri kita sendirinya. Saya ini apa sih? Saya ini sekarang apa? Saya ini apa? Saya perempuan. Terus kamu apa sekarang? Saya sebagai seorang ibu. Saya sebagai seorang ibu di rumah tangga. Kemudian di gereja misalnya, kamu di gereja itu apa? Saya misalnya di gereja itu seorang diakones. Atau sekarang kamu kerja. Kamu kerja sebagai apa? Nah, jadi kita tanya kita punya diri, kita koreksi kita punya diri sendiri. Apa tugas dan tanggung jawab saya seperti itu? Kemudian saya ini di tetangga kita sekarang di rumah, apa kita punya tetangga? Apa kita punya teman-teman, punya saudara-saudara, punya kerabat, punya teman-teman di gereja, teman-teman di tempat kerja. Saya punya tanggung jawab itu apa? Contoh lah, sekarang saya sebagai seorang ibu. Nanti kita kasih kutipan ya di bawah. Saya punya tugas dan tanggung jawab sebagai ibu itu apa? Teman-teman, pertama yang saya tahu dulu, yang kita suka share kepada teman-teman, bahwa kebenaran Kristus tidak bisa menutupi akan dosa-dosa yang kita terus-menerus lakukan yang saya sudah tahu. Tetapi hal kedua yang saya mau bagikan kepada teman-teman pada saat ini adalah saya melalaikan tugas saya yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Neglecting non-duties. Tugas, tanggung jawab. Jadi sekarang kita tanya, saya punya tanggung jawab itu apa gitu? Saya sebagai ibu, Nah sekarang Tuhan tanya, sebagai ibu, Joy, emang kamu punya tanggung jawab itu apa? Jadi saya harus tahu, sebagai ibu rumah tangga atau sebagai istri contoh, atau suami, sebagai suami. Saya punya tanggung jawab itu apa terhadap istri dan terhadap anak? Cobalah kita jangan pikir jauh-jauh ya. Ini sekarang kita pikir di dalam ruangan, di lingkungan kita yang paling dekat lah. Karena ingat teman-teman, kenapa ini sangat penting?
Karena waktu Tuhan datang, dia nggak akan tanya berapa kamu punya harta, berapa kamu punya rumah. Dia akan lihat apakah saya memakai jubah putih, wedding garment nggak di perumpamaan Tuhan Yesus. Iya kan? Apakah saya memiliki kebenaran Kristus atau enggak gitu. Nah, bagaimana kebenaran Kristus itu apa yang membuat kebenaran Kristus itu saya tidak miliki adalah saya terus melakukan dosa-dosa yang saya sudah tahu dan saya lalai dalam melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Mari kita mulai dengan hal kecil dalam rumah tangga. Saya ibu, saya punya tanggung jawab apa gitu sebagai ibu? Atau saya sebagai oma, opa, di gereja, saya punya tanggung jawab itu apa gitu. Misalnya sebagai ibu, saya harus tanya, saya punya tanggung jawab apa kepada anak-anak. Nah, itulah tugas saya untuk membaca akan Alkitab dan tulisan Roh Nubuat, apa saya sebagai ibu, apa tanggung jawab saya kepada anak-anak saya atau kepada suami. Kalau saya gagal, teman-teman, melakukan akan tanggung jawab itu, kebenaran Kristus tidak bisa diberikan kepada saya, teman-teman. Makanya di sini bilang Tuhan menuntut menyerahkan semua, surrender, kasih kita punya hati kita kepada Tuhan, teman-teman. Karena kebenarannya Kristus nggak bisa diberikan kepada kita. Kalau kita tahu kita punya tanggung jawab, kemudian saya nggak mau melakukan atau gagal melakukan itu. Oke? Ini ya, ada dua. Kebenaran Kristus tidak menutup dosa-dosa yang kita sudah tahu, kemudian saya bikin-bikin terus. Kemudian kebenaran Kristus tidak bisa diberikan kepada kita, walau di saat kita gagal atau kita lalai untuk melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu kebenaran Kristus tidak bisa menutupi kita, atau Kristus nggak bisa kasih kebenarannya di saat saya masih lalai melakukan tugas-tugas yang Tuhan sudah berikan kepada saya, atau saya masih terus-menerus melakukan dosa-dosa yang saya sudah tahu itu dosa. Kemudian Tuhan melalui Roh Kudus, oke, melalui Roh Kudusnya menyatakan kepada kita dosa-dosa itu, tetapi saya masih melakukan dosa itu, ya itu kebenaran Kristus tidak bisa diberikan kepada kita, teman-teman. Dan bukan hanya itu, teman-teman. Tugas-tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita saya sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai seorang ibu, atau teman-teman sebagai seorang bapak atau seorang husband, suami, kita sekarang harus cari tahu saya punya tugas di keluarga itu apa. Kalau kita gagal melaksanakan tugas itu, teman-teman, kebenaran Kristus nggak bisa diberikan kepada kita, teman-teman. Ini luar biasa ya. Ini satu hal yang saya bilang, waduh, bukan main tuntutan Tuhan itu, atau tuntutan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sekarang lebih memberikan kepada kita lebih hari lebih dalam ya, apa dia punya tuntutan, atau bagaimana kebenaran Kristus itu bisa menutupi kita, atau bisa kita memiliki kebenaran Kristus. Pertama tadi ya, kita sudah lihat, oke? Kebenaran Kristus itu akan diberikan di saat ada pengampunan dosa. Tuhan Yesus ambil dosa saya, kemudian dia berikan kebenaran, jubahnya atau kebenarannya. Tetapi, unfortunately, sayang sekali, kebenaran Kristus tidak bisa menutupi kita di saat kita masih melakukan dosa-dosa kita. Kemudian tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, kita lalai melaksanakannya. Itu kebenaran Kristus kita nggak bisa peroleh, teman-teman, dengan dua hal itu. Oke, kita lanjut juga ya, yang di sini supaya ada 3 poin, kemudian silakan teman-teman berkomentar. Dibilang, no one can believe with the heart of unto righteousness. Tidak orang yang akan bisa percaya terhadap kebenaran dan memperoleh justification by faith dan memperoleh pembenaran oleh iman, oke? Sementara terus-menerus praktis melakukan hal-hal
yang firman Tuhan larang, atau sementara apa di sini dibilang neglecting, melalaikan setiap tugas yang mereka sudah ketahui. Teman-teman, diulang lagi ya ini teman-teman. Bagaimana proses pembenaran Tuhan itu kita bisa peroleh, tetapi kita nggak bisa memperoleh itu atau nggak bisa memperoleh jubah kebenaran Kristus, sementara kita masih, apa di sini dibilang, praktis. Terus melakukan hal-hal yang dilarang oleh firman Tuhan dan kemudian terus-menerus melalaikan akan tugas dan tanggung jawab kita. Oke, di sini ya dibilang, sekarang ada another point, kan tadi kita nggak bisa memperoleh kebenaran Kristus di saat kita masih melakukan dosa-dosa yang kita ketahui. Terus kemudian melalaikan akan tugas atau tanggung jawab kita. Kemudian yang ketiga ini, kita masih melakukan hal-hal yang firman Tuhan larang. Ini hal-hal ini teman-teman yang Tuhan nyatakan pada kita saat ini adalah hal-hal yang kita lakukan, dan waktu kita melakukan ini kita nggak bisa memperoleh kebenaran Kristus, teman-teman. Misalnya contoh ya, contoh misalnya, ini teman-teman, misalnya seorang ibu, contoh seorang ibu, dia punya tugas dan tanggung jawab terhadap anak-anak, misalnya. Kemudian ibu bilang begini, misalnya dalam satu hari itu, misalnya adalah satu hari itu, oh kita ada Bible study pagi, siang, sore. Ini yang saya bilang kepada teman-teman, ini adalah cerita, this is true story, oke? Ini cerita yang benar, yang terjadi, teman-teman. Dan cerita benar ini disaksikan oleh teman saya, kemudian dia ngomong sama saya. Jadi ceritanya adalah gini, ibu ini dia harus Bible study dalam satu hari itu. Satu hari itu pagi berapa jam, kemudian siang beberapa jam, sore beberapa jam, seperti itu. Jadi satu hari itu, tapi dia punya anak gitu. Jadi karena diharuskan Bible study, jadi anaknya sendiri itu dia apa ya? Lalai gitu untuk melakukan tugasnya sebagai seorang ibu, sampai teman saya bilang dia harus bawa anaknya di kamar, kasih sesuatu untuk dia lihat, atau dia tulis, atau apa. Melalaikan akan tugasnya sebagai seorang ibu. Karena apa? Dia harus ikut Bible study pagi, siang, sampai malam begitu. Teman-teman, apakah Bible study itu salah? Bible study itu tidak salah. Tapi apakah dengan, oh saya harus Bible study satu hari, tapi saya punya tugas sebagai seorang ibu, saya lalaikan sebagai seorang ibu atau seorang bapak atau apa saja, teman-teman. Jadi teman-teman, apa saya punya tugas dan tanggung jawab? Waktu saya dengar cerita itu, saya bilang, aduh ini sudah apa namanya ya, hidupnya sudah tidak balance. Kemudian itu yang pertama, dan kedua, saya sebagai seorang ibu ada tanggung jawab kepada anak-anak saya. Walaupun saya ikut Bible study, oke, tapi apakah saya punya tanggung jawab Bible study satu hari dan kemudian kepada anak saya tidak melakukan tugas saya kepada anak saya? Itu hanya contoh ya, misalnya. Dan itu bisa terjadi dengan apa saja ya teman-teman, bukan hanya itu. Ini kebetulan masuk di saya punya pikiran dan saya bisa share kepada teman-teman. Jadi ini hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa ini kebenaran Kristus nggak bisa saya peroleh di saat saya masih melakukan hal-hal ini gitu. Dan kalau kebenaran Kristus saya tidak peroleh, apakah saya bisa mengharapkan untuk saya bisa menurut akan hukum Tuhan dengan sempurna? Dan kalau tidak ada penurutan yang sempurna, apakah teman-teman dan saya bisa menerima meterai Allah? Dan apakah teman-teman dan saya bisa menerima kecurahan Roh Kudus tanpa batas? Nah, itu nggak bisa, teman-teman. Makanya dalam pekabaran oleh iman, Tuhan memberikan kebenaran kepada kita, apa yang membuat teman-teman dan saya tidak bisa memperoleh kebenaran Kristus, yaitu saya tetap melakukan dosa-dosa saya melalaikan tugas dan tanggung jawab saya melakukan hal-hal yang dilarang oleh firman Tuhan. Setidaknya 3 hal ini Tuhan berikan kepada kita sebagai kebenaran Kristus, itu tidak bisa
Tuhan berikan kepada kita. Nggak bisa kalau 3 hal ini masih ada di dalam diri kita. Nah, itulah sebabnya sekarang kita bertanya kepada diri kita, Tuhan, tolong nyatakan kepada saya dosa-dosa saya. Apa yang saya sudah lakukan yang mungkin saya sudah tidak ingat. Ingatkan kepada saya kalau saya belum datang memohon pengampunan. Atau ingatkan kepada saya atau nyatakan kepada saya satu hal, apakah yang saya bikin ini dosa atau tidak gitu. Tuhan akan nyatakan teman-teman, dia akan nyatakan kepada kita dengan cara apa? Dengan firman-Nya. Jadi kita belajar firman Tuhan. Kemudian Tuhan bisa nyatakan dosa-dosa itu melalui siapa saja, melalui anak kita kah, orang tua kita kah, saudara kita kah, suami kita kah, istri kita kah, atau orang-orang yang tidak menyukai kita kah. Tuhan akan nyatakan itu kepada kita. Kemudian di saat Tuhan nyatakan, sekarang saya mau bikin apa? Oh, ternyata ini dosa. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah nyatakan. Saya datang mohon pengampunan. Kemudian sekarang yang kedua. Oke, saya ketiga ya. Ketiga. Kemudian yang ketiga. Kita cari firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan mau saya lakukan? Oke. Atau apa kata firman Tuhan yang firman Tuhan bilang, saya nggak bisa melakukan hal itu. Misalnya yang kita sudah belajar di buku kabar kesukaan, hal-hal kedagingan yang Kak Opin sudah bahas waktu lalu. Itu hal-hal yang Tuhan larang kita lakukan. Kemudian kita lihat. Waktu kita lihat itu, terus kemudian saya masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh firman Tuhan. Apakah waktu saya melakukan itu Tuhan akan kasih kebenarannya? Kebenaran Tuhan kita tidak bisa peroleh sementara sudah jelas firman Tuhan bilang A, kemudian saya tidak melakukan A, atau saya melakukan yang Tuhan bilang nggak boleh, terus saya lakukan itu. Kebenaran Tuhan tidak bisa kita dapat. Kemudian yang tadi saya bilang, apa tugas dan tanggung jawab saya? Saya ibu, saya ayah, apa saya punya tugas gitu loh. Apakah saya sudah melaksanakan tugas saya? Kalau saya lalai melakukan tugas itu, teman-teman, yang Tuhan sudah percayakan kepada saya sebagai ibu atau sebagai seorang bapak, suami atau istri, itu teman-teman kebenaran Kristus tidak bisa diberikan kepada manusia yang lalai akan tugasnya gitu loh. Apalagi orang tua yang mempunyai anak ya teman-teman. Kalau kita gagal dalam mendidik anak-anak kita, itu kelalaian itu. Nah, itu kelalaian itu Tuhan nggak bisa berikan dia punya kebenaran kepada kita. Jadi ini adalah waktu yang sangat solemn atau waktu yang sangat solemn bahasa Indonesia. Satu waktu yang sangat untuk kita manusia atau sebagai umat-umat Tuhan untuk memeriksa diri kita gitu loh. Apa Tuhan yang dosa yang saya sudah bikin saya belum akui, atau ada terang yang saya mungkin sudah tahu terus saya lalai melakukannya itu. Tuhan tolong nyatakan kepada saya Tuhan. Saya tidak mau itu untuk saya lakukan dosa itu saya terus-terus lakukan, atau ada hal-hal tanggung jawab yang saya lalai. Saya mau Tuhan tunjukkan kepada saya. Kemudian kita datang mendatang pengampunan kepada Tuhan. Tuhan akan mengampuni dosa kita teman-teman. Tapi setelah proses pengampunan itu terjadi, jubah itu Tuhan akan berikan kepada kita, tapi itu tidak akan menutup kita dengan jubah kebenaran Kristus kalau kita masih melakukan hal yang sama atau lalai dengan tanggung jawab kita. Atau melakukan hal-hal yang firman Tuhan larang kita lakukan, nggak bisa kita mendapatkan kebenaran Kristus. Oke? Jadi itu yang kita dapatkan selama maksudnya waktu kita coba mempelajari lagi sebelum kita melanjutkan di kayu salib. Saya coba review terus saya bilang kayaknya ini satu hal yang penting yang harus dibawakan kepada kita. Karena apa? Yaitu ya, ini kan doktrin ya, waktu kita sudah belajar di buku kebenaran. Ini adalah doktrin dan bagaimana doktrin itu membawa praktek di dalam hidup kita gitu loh. Apa yang saya harus lakukan sekarang ini gitu. Apa yang saya bisa lakukan untuk seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Saya mau cari dahulu kebenaran Tuhan, kerajaan Tuhan dan kebenaran. Ini teman-teman, His righteousness. Ini kebenarannya yang kita harus cari gitu loh. Kenapa? Karena saya nggak punya kebenaran Kristus dan Kristus mau berikan kepada kita secara cuma-cuma.
dan saya menerima dengan iman, tapi ada hal-hal yang saya harus ketahui, teman-teman, yang bagaimana Kristus nggak bisa kasih kebenarannya kalau saya masih melakukan hal-hal yang saya sudah berikan kepada teman-teman. Oke? Masih melakukan dosa yang kita sudah tahu, gagal tugas dan tanggung jawab kita, masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh firman Tuhan. Oke? So far sampai di sini dia punya kutipan yang kita mau share kepada teman-teman. Sebelum kita lanjut, ini ya masih terus ya, masih ada dia punya. Maksudnya ini belum selesai yang kita mau share kepada teman-teman. Tapi sampai di sini apakah teman-teman ada tambahan atau komentar atau apa saja yang teman-teman mau berikan? Saya buka waktu. Apa kesempatan, waktu dan kesempatan, silakan. Halo, ya, Tante, ya silakan Ibu. Tante. Ini pertanyaan kayaknya ini udah sudah pernah didengar, pernah. Tapi sekarang saya mendengar ini, seandainya saya mau jujur, Ya. saya mau jujur, eh, tapi ini bikin masalah gitu. Eh, Kadang-kadang kita suka bilang kan bijaksana gitu. Hmm, ini saya jadi apa? Karena masih sering saya lakukan, masih saya sering lakukan eh, untuk menghindari masalah. Walaupun itu enggak, bukan soal prinsip sekali ya. Menghindari masalah. eh, saya bukan menyangkal, bukan berbohong total, tapi apa tuh, berdiplomasi gitu, berdiplomasi. eh, Kadang-kadang kurang tahu gitu, kurang tahu. Eh, Bagaimana masalah itu ya? Gimana? Saya cuman setelah dengar ini saya agak terlambat tadi. Hmm, Mungkin Tan dia punya pertanyaan apa dia punya Tante punya mm. itu apa bisa lebih Karena detail. itu berdosa juga kan? Kita sudah tahu tidak boleh berbohong gitu. Tuh. Oke, Hmm. jadi sekarang Walaupun ada contoh di Alkitab, ada sih yang sampai itu, yang dia karena melindungi Rahab, apa itu. wanita pelacur. Iya, iya sekarang saya tidak mau membenarkan diri karena itu. Iya, iya, betul-betul. Cuma minta pendapat aja karena di siklus waktu dekat ini sering saya alami itu atau lakukan, mm, minta minta Jadi pendapatnya jadi bagaimana, saudara. permasalahannya Tan, maksudnya permasalahannya em, Tante mau supaya nggak ada masalah seperti itu Tan. Iya. Nah, kemudian eh, supaya Tante tidak ada permasalahan misalnya dengan orang lain, yang Tante bikin apa tadi Tan? eh, saya tidak berterus terang apa Hmm? yang sebenarnya jadi ya, misalnya. Tapi sebenarnya ini, aduh, sebenarnya sih sudah bicara dengan Ebing, cuman ini baru sekarang dengar pembicaraan, apa itu, penyampaian kutipan dan lain-lain ini, Mhm. itu menyolek hati saya, tercolek hati saya. Ya, ya. Hmm, yang sebenarnya ada persetujuan antara Hmm. saya dengan orang Oke. yang dekat dengan orang yang lain. Dia bilang ya udah nggak usah dulu dibuka, Ah, kita, jadi oke gitu. Tahu-tahu dia sudah bilang nggak kasih tahu ke saya. Jadi itu orang yang dekat dia itu jadi mm-mm. marah. Kok kenapa ini kok cek begini begini begini, kenapa anda terus terang. Dan memang akhirnya masalah tidak bisa dihindarkan. Tapi memang saya juga nggak menyesali itu karena kalau memang terjadi, saya rasa itu kehendak Tuhan. Cuman mungkin di soal-soal lain lagi. Yang jadi sekarang saya sudah setuju dengan Ebing. Ya udah itu memang mau terjadi dan itu. Tapi di lain pihak, kalau saya seandainya
situasi seperti itu, bagaimana kira-kira kita menghadapi. apa ya, menghadapi ya? Oke. Jadi to be honest ya, maksudnya Jujur ya, orang semua kan punya masalah ya. Istilahnya ada yang iya, orang berurusan dengan orang lain. Jadi iya, ini kalau kalau kita mau bicara kan kita nggak bisa menurunkan standar hukum Tuhan ya Tan. Maksudnya saya nggak mau bicara oh untuk supaya misalnya apa ya kemudian hukum Tuhan itu kita turunkan dia punya standar. Jadi adalah iya, jujur adalah kita harus jujur ya dengan sesama kita iya, manusia. Itu sudah pas, sudah maksudnya itu nggak bisa dirubah lagi gitu. tawar, ya, Ya nggak bisa ditawar menawar. Jadi setiap kita punya ada urusan dengan orang lain dan misalnya kita lihat ada satu permasalahan, first of all yang kita minta adalah kita minta kebijaksanaan dari Tuhan. Seperti itu. Saya minta iya, kebijaksanaan dari Tuhan. Jadi kebijaksanaan itu adalah Tuhan saya mempunyai masalah seperti ini. Masalah A misalnya. Kemudian di dalam masalah A ini kita harus tahu ya, kebenaran itu akan selalu the truth always apa ya itu dia punya istilahnya. Kebenaran itu akan selalu keluar atau kebenaran itu akan apa ya dia punya istilah yang kita mau bilang. Jadi itu istilahnya gini, kita nggak bisa simpan-simpan sesuatu karena itu pasti akan sooner or later atau lambat atau cepat itu pasti akan keluar atau akan nyata gitu. Kebenaran itu pasti keluar. Jadi di saat kita mau berurusan dengan orang lain, satu prinsip yang kita harus lakukan adalah kita harus jujur. Nah, kemudian kita sekarang bilang, "Oh Tuhan, kalau saya mau bilang yang jujur misalnya, ini permasalahan ini akan terjadi." Nah, sekarang bagaimana supaya saya mau berbicara jujur dan kemudian bagaimana supaya apa ya? Kita berurusan dengan bijaksana dengan orang lain supaya kita juga tidak bermasalah dengan orang lain. Misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan, tolong berikan kebijaksanaan kepada saya, apa yang saya harus lakukan. Tetapi Tuhan akan berikan kebijaksanaan kepada kita, Tan, untuk berurusan dengan orang lain. Oke, berurusan dengan siapa saja, tanpa menurunkan akan apa ya standar hukum Tuhan gitu. Jadi Tuhan akan memberikan kebijaksanaan kepada tante untuk tante mau berurusan dengan saudara A, saudara B, atau dengan siapa saja. Tuhan akan berikan kebijaksanaan, tetapi di saat tante dinyatakan di saat tante menghadapi situasi yang membutuhkan sesuatu yang tante harus nyatakan itu, kita harus nyatakan itu dengan jujur gitu. Tidak bisa kita menutupi sesuatu atau berbicara sesuatu yang tidak jujur untuk menghindari masalah ya. Karena saya bilang, the truth itu akan keluar gitu. Jadi misalnya kalau kita pun menghindar, misalnya, oh saya mau menghindar nih, saya nggak mau berterus terang karena saya mau menghindar masalah itu. Cepat atau lambat itu pasti akan ketahuan. Seperti itu. Jadi misalnya apa namanya buah durian. Saya mau tutupi buah durian, tetap akan kecium gitu. Jadi sooner or later, cepat atau lambat, itu akan apa ya? Akan tercium gitu. Jadi sekarang saya tante minta kebijaksanaan dari Tuhan, apa yang saya harus lakukan. Tapi apapun yang tante lakukan di saat tante mau diperhadapkan kepada satu statement untuk tante menyatakan kebenaran itu tetap harus kita nyatakan dengan sejujur-jujurnya. Tanpa membohongi siapa saja atau membohongi atau mengurangi kenyataan yang ada ya. Kita nyatakan dengan sejujurnya kepada saudara A dan kepada saudara B. Karena kalaupun saya menutupi sesuatu yang saya ketahui dan saudara A perlu ketahui itu satu kali kelak itu akan keluar, akan Tuhan nyatakan akan kebenaran itu gitu loh.
Dan di saat Tuhan nyatakan kebenaran itu permasalahannya bisa lebih besar sebenarnya daripada kita jujur menyatakan di saat itu gitu loh. Jadi itulah sebabnya yang di dalam kutipan ini ya. Kalau kita lihat di dalam hukum Tuhan di 10 hukum, iya kan? Salah satu 10 hukum itu adalah kita tidak boleh berdusta. Saya harus menyatakan kebenaran apa adanya. Jadi kalau saat saya diperhadapkan untuk menyatakan kebenaran itu, saya harus perhadapkan kebenaran itu gitu loh. Tapi waktu saya memperhadapkan kebenaran itu kepada orang lain, misalnya saya mau menyatakan dengan jujur kepada orang lain, kita menyatakan itu dengan roh apa ya, kasih sayang dan juga dengan roh lemah lembut dan juga dengan roh yang mana ini loh keadaan yang sebenarnya begini, seperti itu. Kalaupun saya misalnya saya bikin sesuatu yang salah dan kemudian dengan kenyataan itu menyakiti orang lain, ya kita harus datang, saya minta maaf karena saya tahu ini akan menyakiti kamu, tapi inilah kenyataannya yang saya harus nyatakan kepada kamu karena inilah kebenarannya, seperti itu. Dan dia juga harus berurusan dengan Tuhan karena tante sudah menyatakan kebenaran tante, yang tante tahu ini loh kebenarannya, seperti itu. Dan tante nyatakan ini kebenaran yang terjadi dan inilah sebenarnya yang saya mau nyatakan kepada kamu gitu. Dan kalaupun ini menyakiti kamu, kenyataan ini menyakiti kamu, ya saya minta maaf karena sudah menyakiti dan sebenarnya saya nggak mau menyakiti kamu, tetapi di saat yang lain saya harus menyatakan kebenaran apa adanya gitu. Saya tidak mau berdosa terhadap diri saya dan terhadap kamu dan saya nggak mau berdosa di hadapan Tuhan. Kebenaran itu harus dinyatakan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan menaruh kata-kata kepada Tante Kori untuk menyatakan sesuatu kebenaran. Oke, Tuhan akan memberikan roh kelemah lembutan, kebijaksanaan kepada Tante untuk menyatakan kebenaran itu sendiri gitu. Dan yang saya bilang, sometimes kita menghindari masalah atau saya nggak mau menyatakan kebenaran yang seutuhnya karena mungkin saya nggak mau menyakiti orang lain atau saya mau menghindari masalah. Tetapi kenyataannya waktu saya menyatakan kebenaran itu, itulah saya deal dengan problem itu sendiri ya, Tan. Saya harus menyelesaikan masalah itu dengan apa? Menyatakan apa adanya dan apa permasalahan itu. Dan walaupun itu bisa menyakiti saya sendiri atau menyakiti orang lain, tetapi itulah kebenaran itu. Dan kalau saya tutup-tutupi, satu kali kelak itu akan keluar. Dan kalau di saat masalah itu satu kali kelak akan dinyatakan, saya yakin dan percaya itu akan jauh lebih besar daripada kita mau menyelesaikan di saat ini gitu. Nah, itu yang kita bisa yang kita bisa share kepada Tante Kori, yang Tante Kori share tadi. Saya nggak tahu persis permasalahannya seperti apa, tetapi dalam kenyataan untuk saya pribadi, kenapa seringkali dalam hidup kita nggak mau menyatakan kebenaran seutuhnya, karena itu pertama saya mau menghindari masalah, atau kedua saya nggak mau menyakiti teman kita gitu loh. Tapi kenyataannya, ya, Halo Joy, ya masalahnya ini dia tidak tanyakan masalah yang jadi masalah, dia tidak tanyakan, dia oke. tidak tanyakan tentang seseorang yang bersama dengan saya, dia tidak tanyakan dan sudah deal dengan orang dekatnya, nggak usah dulu bilang karena dia sensitif nanti dia oke. Tetapi dia juga tidak tanyakan, jadi saya rasa saya tidak berbohong. Cuman setelah dia terima pernyataan dari orang dekat dia bilang bahwa oh Dora ini ada di sini. Wah marah banget, dia marah sekali, dia bilang Kori ada kopi apa? Anda enggak bilang. Kita bilang memang sempat bilang kan enggak ditanya. Kalau udah ditanya ada di mana yang bersangkutan, ya pasti kita bilang kan enggak tanya.
Ya, 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 Iya, itu. tapi ya itu masalahnya. Ya, Bukan, ya, saya ya. tidak berbohong. That's right. Saya tidak Tante Kori berbohong. tidak Cuman, berbohong. ya, gitu. Betul. Iya. Tante Kori tidak berbohong dalam hal itu. Dan kalaupun teman Mm-mm. Kori marah karena mengetahui tante dengan orang itu bukan tante punya masalah. Yang bermasalah itu Iya, adalah orang itu, Tan. iya, iya. Oke. Yang kedepannya memang harus jujur ya. Ya, Tapi kalaupun tante eh, dihadapkan dengan masalah yang tante harus dihadapi. istilahnya menghadapi masalah Heeh. yang memang saya harus menyatakan kebenaran itu, saya nyatakan kebenaran itu. Tapi yang tante Hmm. bilang dia nggak tanya, ya Iya, tante kan nggak perlu, tante kan istilahnya nggak perlu iya, share semua yang ke dia, apalagi dia nggak tanya. Dan kalaupun orang itu marah, ya itu urusan dia dengan Tuhan, bukan bukan tante punya salah, nggak bilang sama terima orang kasih. itu dengan siapa. Terima kasih. Walaupun ini sudah kita bahas dengan Ebing, dengan Devi, tapi dengar ini kutipan dan apa itu memang apa ya, kita lebih apalagi lebih mawas. Iya, iya, Tapi lebih betul, memang dalam sensitif, ya. lebih mawas lagi diingatkan bahwa kejujuran itu penting. Betul, betul. Walaupun menyakitkan awal, tapi di belakangnya tidak Iya, iya. Kalau tidak tante lebih dituntut untuk menyakitkan lagi. kejujuran, ya untuk dinyatakan Mm-mm. harus menyatakan kebenaran, ya kita harus menyatakan kebenaran itu, Tan. Iya, iya, iya. Terima kasih, Joy. Sorry, sorry, It's okay. ngabisin That's okay, waktu. Tan. That's Ya, okay. ya. No, no, no. That's Oke, fine. Thank you, ya. Tan, Oke, for makasih. Ya, discussion. ya. Ya, terima kasih. Ya, yuk. Uh, apa teman-teman ada yang mau kasih tambahan lagi atau mungkin ada yang mau kasih komentar dari pertanyaan Tante Kori atau anything yang mau kasih tambahan? Silakan. Ya, Joy. Oh ya, silakan Kak Opin. Ya. Waktu tadi Tante Kori tanya, sebenarnya itu satu gambaran di mana Roh Kudus masih terus mengingat-ingatkan. Mhm. Waktu Mhm. Tante Kori tanya, berarti Tante Kori merasa Mhm. kayak ada yang nggak srek kan, Iya. nggak nyaman. Walaupun ketika dibedah kasusnya, ternyata Tante Kori tidak di dalam posisi berdusta. Mhm. Tapi hal itu pun mengganggu. Nah, di sini kita lihat bahwa Roh Kudus terus mengingatkan kita apapun masalahnya, selalu kita diingat-ingatkan. Saya Betul. sering berhadapan dengan masalah yang kurang lebih sama. Ya. Mhm. Salah satu contoh, ketika kita jalan keluar dan tidak sempat makan di rumah, ketika tiba di rumah ditanyakan, sudah makan? Oh sudah, seperti itu. Nah, nanti cuma gitu aja jawaban, oh sudah makan. Nah, ketar-ketir ketik menunggu pertanyaan makan apa. Nah, kalau ada makanan yang kita langgar, yang kita makan, itu kita ketakutan. Aduh, gimana ya? Jadi, yang prinsip yang kita pakai, sebenarnya ini tricky ya. Yang kita pakai ya selama masih ditanya sudah makan, ya jawab aja sudah. Tapi kalau sampai ditanya makan apa, ya harus jujur. Kalau memang ada makanan yang makanan yang tidak sehat yang dimakan. Misalnya makan makanan di pinggir jalan lah ya. Iya. Yang apa? Contohnya seperti itu. Itu hal-hal yang tricky kan. Mhm. Tapi di sini kita diajarkan sebagai umat Tuhan, ketika Roh Kudus selalu berbisik, kita apa namanya? Tadi yang Joy purpose bahwa setiap ada masalah kita bawa ke kaki salib Tuhan Yesus. Karena kita nggak sanggupkan menghadapinya. Itu selalu kita bawa dan Tuhan nanti yang kasih solusi. Pasti ada petunjuk selalu yang terjadi antara kita berani untuk selalu jujur atau ada hal-hal lain yang Tuhan buat supaya keadaan itu baik dan benar seperti itu. Tapi ketika ada hal-hal yang menggelitik seperti kasusnya Tante Kori ini tanda di mana Roh Kudus selalu mengingatkan kita, selalu berbicara, berbisik kepada kita bahwa kita diberi kesempatan untuk memilih yang benar. Thank you, Joy. Ya, thank you Kak, puji Tuhan. Jadi terima kasih ya teman-teman untuk share karena memang ini sangat penting karena sometimes karena kita mungkin sudah jadi kebiasaan ya teman-teman, mungkin ya udah jadi kebiasaan. Ini yang paling mengerikan adalah dosa yang kita sudah jadi biasa bikin, terus kita sudah merasa karena saking biasa itu sudah nggak sensitif lagi itu sebagai dosa gitu loh. Nah di saat ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa
Yang seperti Kak Opin cerita, kalau kita nggak makan, terus saya bilang saya sudah makan, nah apakah itu jujur ya? Itu kan kita jujur kepada diri kita, apakah saya berbicara jujur atau enggak? Seperti itu ya. Ataupun kalau kita makan, terus orang tanya, "Makan apa?" Ya saya bisa jujur, bilang sejujur. Jadi istilahnya teman-teman, istilahnya gini teman-teman, coba kita lihat ya. Tuhan nggak bisa tutupi kebenaran itu atau memberikan kebenaran kepada kita kalau kita sudah tahu dosa itu dosa, terus kita bikin. Nggak bisa kita terima kebenaran Tuhan, teman-teman. Itulah sebabnya yang tadi Kak Opin bilang, Tante Kori, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menyatakan apakah ini dosa atau dosa. Kenapa? Karena saya nggak mau berdosa lagi. Itu kan sebenarnya. Saya nggak mau ada dosa yang saya tahu ini dosa terus saya masih bikin, kemudian kita nggak bisa memperoleh kebenaran Kristus gitu loh. Dan di saat Roh Kudus menyatakan, karena ini kan saya bagi firman Tuhan, dan teman-teman prakteknya itu kita pribadi ya, apa yang Roh Kudus berbicara kepada saya. Kalau kita merasakan ini bisikan Roh Kudus, ini dosa, saya harus datang kepada Kristus, mohon pengampunan dosa, kemudian saya selesaikan masalah itu teman-teman. Ini dia yang Tuhan rindukan kepada kita di saat ini kita hidup di hari pendamaian, Day of Atonement. Teman-teman, di hari pendamaian, Day of Atonement di zaman bangsa Israel dulu, kalau mereka tidak ada pengakuan dosa, di Day of Atonement mereka itu akan mati. Imam besar, teman-teman, sebelum dia masuk ke bilik Maha Suci, dia menghadap Tuhan kan di situ di bilik Maha Suci. Masih ada satu dosa dia mati dan seluruh bangsa Israel itu akan mati. Betapa kusyuknya, ini solemn kusyuk ya. Kusyuk sekali itu peristiwa yang Tuhan impress kepada bangsa Israel mengenai dosa gitu loh. Dan sekarang Tuhan mau impress lagi kepada kita betapa dia tidak main-main dengan dosa gitu loh. Betapa jubah kebenaran yang dia pingin berikan kepada kita supaya kita bisa dibenarkan dan bisa menurut akan hukum Tuhan dengan sempurna. Kita nggak bisa dapat, Tuhan nggak bisa berikan. Kalau saya tahu dosa itu dosa dan saya bikin-bikin lagi gitu, dia nggak bisa tutupi kita dengan jubah kebenarannya, sementara saya masih melakukan dosa yang saya tahu dosa. Atau saya tahu ini tugas saya sebagai orang tua, saya nggak lakukan, itu pun Tuhan nggak bisa memberikan kebenarannya kepada kita. Ataupun ada hal-hal di firman Tuhan yang Tuhan larang kita bikin, kebenaran itu nggak bisa kita peroleh, teman-teman. Dan kalau kebenaran Tuhan saya nggak dapat, saya nggak akan bisa menurut hukum Tuhan secara sempurna. Dan waktu Tuhan lihat saya punya catatan dosa, masih ada dosa-dosa yang saya lakukan, di saat buku saya dibuka, teman-teman, sayang sekali nama saya tidak ada di buku kehidupan dan setiap perbuatan baik yang kita lakukan akan dihapus dan semua dosa yang saya lakukan yang saya sudah minta ampun dulu, tapi ada hal-hal yang saya tidak akui, semua dosa yang sudah kita minta ampun akan dikembalikan kepada saya dan itulah semua dosa yang saya bikin dari saya lahir sampai saya mati atau saya hidup mungkin sebelum kedatangan Tuhan Yesus, itulah punishment yang saya akan terima. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan senang melihat saya disiksa? Sebelum kita jawab pertanyaan itu, saya tanya, apakah teman-teman senang melihat anak-anak kita menderita? Misalnya saya, ini Joe ya, saya. Kemudian di depan saya ada anak saya, misalnya contohlah Orion, Josiah atau Junior, saya nggak tahu. Kemudian dia itu harus dibakar di depan mata saya. Kalau teman-teman melihat anak kalian dibakar di depan kalian, kalian punya perasaan itu gimana gitu loh. Senang nggak kita melihat anak kita terbakar, mereka menangis, berteriak, aduh sakit, aduh tolong. Kalian pikir Tuhan Yesus senang melihat kita yang memegang dosa dan dosanya itu Tuhan harus hancurkan, lenyapkan. Dosa harus dibakar dan karena saya tidak memberikan dosa saya kepada Tuhan, saya terus melanggar dan dosa itu Tuhan harus bakar dan saya pun yang memegang dosa itu terbakar bukan karena Tuhan mau bakar saya tapi dia mau bakar dosa itu dan dosa itu saya pegang terbakar dan saya juga turut terbakar. Kalian pikir Tuhan senang? Nah, sebelum kita jawab ya kita harus tanya, kalian senang lihat anak kalian terbakar? Ya, betapa Tuhan Yesus menderita, teman-teman.
Nah, itulah sebabnya untuk pekabaran ini untuk menyatakan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus akan dosa itu gitu loh. Dia nggak mau dan penderitaan Tuhan Yesus itu bukan mulai dengan bukan mulai yang kita share ya punya kutipan, bukan mulai di kayu salib atau dia menderita melihat kita terbakar. Penderitaan Tuhan Yesus sudah mulai sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Penderitaan Tuhan Yesus itu mulai di situ, teman-teman. Bagaimana dia menderita akan dosa-dosa karena pelanggaran dosa kita. Seperti orang tua melihat anaknya yang terus-terus rebel gitu loh. Itulah Tuhan Yesus ya. Begitulah saya sebagai orang tua lihat anak saya rebel. Begitu juga Tuhan Yesus melihat kita terus-menerus melanggar dan dia nggak bisa kasih dia punya kebenaran. Walaupun dia rindu supaya kita bisa menerima kebenaran itu, tapi dia nggak bisa karena saya masih melakukan hal ini. Nah, di saat kita disadarkan oleh Roh Kudus, ya marilah kita datang teman-teman. Apapun akibatnya itu teman-teman, apapun akibatnya ya, apapun akibatnya di saat kita bertransaksi dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, apapun akibatnya, kita harus terus jujur ya, jujur dalam segala sesuatu. Apalagi terhadap suami atau istri, anak-anak, jujur di dalam rumah tangga kita ya. Tidak ada hal-hal yang kita tahu itu dosa kita lakukan. No, teman-teman. Surrender ya, kita punya hati kepada Tuhan semua. Kasih Tuhan, ini dosa saya bikin. Tolonglah Tuhan, saya datang minta ampun dan saya tahu kebenaran Tuhan akan berikan kepada saya. Untuk kebenaran itulah yang menyanggupkan saya menurut akan hukum Tuhan. Dengan iman saya percaya itu. Jadi itulah teman-teman yang kita bisa mendapat berkat pada saat ini dengan bacakan firman Tuhan. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita lanjut di sini ya. Mungkin, oke, 3 kutipan lagi kita selesai. Oke, kita baca di sini ya teman-teman. Manusia yang tidak ada helpless sinner ya, tidak ada hopeless itu tidak ada pengharapan, kalau helpless itu tidak bisa ditolong lagi. Tetapi dia ini, manusia berdosa ini harus cling ya, memegang kepada Kristus sebagai dia punya harapan satu-satunya. Jadi kita yang sudah helpless ternyata masih memperoleh pengharapan, tapi kita harus pegang kepada Kristus sebagai satu-satunya harapan kita. Nah, ini kutipan ini sangat bagus ya, teman-teman. Kalau kita membiarkan tangan kita terlepas, oke, sesaat saja kita membahayakan jiwa kita sendiri dan jiwa orang lain. Teman-teman, coba perhatikan kutipan ini. Kalau kita sesaat saja terlepas dari Tuhan, itu jiwa kita bahaya dan juga jiwa orang lain. Apa maksudnya? Ini dia ya teman-teman. Only in the exercise of living faith, hanya dengan exercise, melakukan atau mengaktifkan kita punya, atau dengan iman yang hidup, kita safe ya, kita aman. Oke? Kemudian dibilang di sini, tetapi untuk melakukan dosa-dosa yang saya sudah ketahui, oke, atau melalaikan tugas-tugas yang saya sudah tahu. Oke, ini dia ya. Tadi teman-teman kita sudah bahas bahwa kebenaran Kristus tidak bisa menutupi akan pelanggaran dosa yang kita sudah ketahui, atau tugas-tugas yang kita lalai bikin, atau firman Tuhan yang Tuhan larang kita bikin, itu kita nggak bisa menerima kebenaran Tuhan. Dan dibilang di sini, waktu kita tetap melakukan pelanggaran atau dosa-dosa yang kita lakukan, terus melalaikan akan tugas-tugas yang kita sudah ketahui, itu di mana teman-teman? Ini dia. Di dalam rumah atau di luar rumah akan menghancurkan iman dan akan disconnect, terputus jiwa dari Tuhan. Jadi ini ya teman-teman, kita lihat di sini bahwa yang pertama-tama Ellen White bilang, ini yang Ellen White bilang, Tuhan Yesus tidak bisa menutupi, memberikan kebenarannya kepada kita
di saat kita masih melakukan dosa yang kita sudah tahu, kemudian melalaikan tugas dan tanggung jawab kita di mana, teman-teman? Di rumah atau di luar rumah. Ini dia, di saat kita melalaikan tugas kita di rumah atau di luar rumah, itu akan menghancurkan iman. Aduh teman-teman, jadi ini ya, makanya tadi saya bilang, kita mulai dari rumah, dari ruangan, dari lingkungan kecil. Oke? Apa tugas dan tanggung jawab kita yang harus kita lakukan di dalam rumah dulu, kemudian kita keluar, di luar. Kalau kita ada tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita, terus kita lalai, atau melakukan dosa-dosa yang kita sudah tahu, kita bikin, itu akan menghancurkan iman kita, dan Tuhan tidak bisa memberikan kebenarannya kepada kita. Nah sekarang pada saat ini, saya mau bagikan ya, mungkin 1-2 kutipan di sini, saya mau bagikan apa saya punya duty, saya punya tanggung jawab di rumah, oke? Karena kalau saya lalai melakukan tugas dan tanggung jawab saya di rumah, kebenaran Kristus tidak bisa diperoleh, teman-teman. Tuhan tidak bisa memberikan kebenarannya di saat saya lalai melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Duty yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang saya tahu saya harus lakukan, kemudian saya lalai. Oke? Ini ya saya mau share. Saya mau share sedikit mengenai keluarga, oke? Di dalam rumah tangga. Oke, di dalam keluarga. Karena dibilang neglect duty di rumah, oke? Mari kita lihat apa tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita di rumah, kemudian kita lalai melakukan tanggung jawab itu, itulah kebenaran Kristus tidak diberikan kepada kita ya teman-teman. Oke, mari kita lihat ya pada saat ini. Oke. Ini duty di rumah ya. Ini tanggung jawab di dalam rumah. Oke, tanggung jawab di dalam rumah. Ini saya mau bagikan kepada teman-teman. Ini dia bilang, pekabaran demi pekabaran telah diberikan kepada saya untuk orang tua. Jadi Ellen White menerima pekabaran demi pekabaran, message demi message, pekabaran after message sudah diberikan kepada saya untuk orang tua yang who does neglect, melalaikan mereka punya tanggung jawab di dalam keluarga. Ini teman-teman. Dan ini yang Ellen White bilang, saya lalai. Kita sebagai orang tua lalai melakukan tugas kita sebagai orang tua. Dan Ellen White bilang, pekabaran demi pekabaran dikasih kepada dia untuk orang tua yang lalai terhadap tanggung jawabnya di dalam rumah tangga. Oke? Apa yang kita harus lakukan di rumah tangga? Kita di-instruct atau dikasih petunjuk untuk mendidik kita punya anak garis demi garis, firman Tuhan demi firman Tuhan, sedikit di sana, sedikit di sini, mengajarkan mereka untuk hidup sebagaimana mereka hidup di hadapan Tuhan. Dan menunjukkan kepada mereka tuntutan dari firman Tuhan dan explain atau menjelaskan kepada mereka tugas mereka to them, their duty concerning them. Jadi tugas-tugas yang mereka harus tahu ya. Oke. Terus habis itu dia bilang, ini dia. Oke, kita lihat. Jadi apa tanggung jawab orang tua? Kita harus ajar anak-anak. Oke, anak-anak kita harus kasih tunjuk kepada mereka apa yang Tuhan minta dari firman Tuhan. Kita harus tahu. Jadi anak-anak itu harus dibuka firman Tuhan. Kemudian harus kasih tahu, oh ini yang Tuhan minta kepada kamu untuk kamu lakukan. Explain, terangkan kepada mereka tugas dan tanggung jawab itu yang Tuhan minta kepada mereka. Teach, ajar anak-anak itu dari firman Tuhan. Kemudian ini yang terjadi ya. Kalau mereka disobedient, kalau mereka tidak menurut, mereka harus dikoreksi. Teman. Jadi ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tua. Bahwa kita harus menyatakan kepada anak-anak kita tuntutan dari firman Tuhan dan menerangkan kepada mereka apa tanggung jawab mereka
Dan kemudian kalau anak-anak itu tidak menurut, kita harus koreksi mereka. Remember, ini tanggung jawab apa? Orang tua ya. Kemudian kalau mereka tidak melanggar, kita harus koreksi. Bagaimana cara kita mengoreksi mereka? Jangan panis mereka dalam kemurkaan kita. Jadi jangan mengoreksi mereka atau menghukum mereka di saat kita lagi marah, teman-teman. Aduh. Terus kemudian sebelum kita mengoreksi mereka, coba kita, Ellen White bilang, go by yourself. Kita keluar dulu sendiri. Jadi misalnya ini saya punya anak di depan saya. Terus saya bilang, misalnya Orion ya, misalnya Orion. Saya punya anak tua yang Orion. Orion bisa nggak Orion help mami atau tolong mami untuk misalnya disuruh cuci piring gitu. Wah, di saat minta suruh cuci piring, dia bilang, oh dia nggak mau, dia pergi, dia bilang, oh kita nggak mau cuci piring. Jadi di saat itu dia tidak menurut, oke? Sekarang waktu dia bilang saya nggak mau cuci piring, dia tidak menurut akan apa yang saya bilang, saya harus bikin apa? Saya harus koreksi dia. Tapi bagaimana saya koreksi mereka? Apakah saya waktu mereka nggak mau bilang, oh saya nggak mau mami, saya nggak mau cuci piring. Terus saya bilang, apa kamu bilang kamu nggak mau cuci piring? Apakah saya harus marah-marah kepada anak ini? Jadi Ellen White bilang, sebelum saya koreksi mereka, saya keluar dulu dan tanya Tuhan, minta Tuhan untuk softennya, untuk menghaluskan dan untuk sabdu hati dari anak-anak kita itu, dan kemudian untuk memberikan kita kebijaksanaan bagaimana untuk menghadapi mereka, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya di saat anak-anak itu tidak menurut, apakah tendensi kita sebagai orang tua? Kalau melihat mereka tidak menurut, kebanyakan orang tua langsung apa? Langsung emosi ya, langsung emosi kemudian, oh kamu nggak ikut saya punya perintah. Langsung dibawa orang tua, anak-anak itu kita lihat orang tua langsung marah-marah, kemudian mereka dipanis. Tapi teman-teman, saya punya tanggung jawab sebagai orang tua untuk mengoreksi anak-anak, mengajar mereka firman Tuhan, explain, menerangkan kepada mereka tuntutan-tuntutan dari firman Tuhan. Tapi kalau kita lihat anak-anak kita tidak menurut, jangan kita mau panis atau hukum mereka dengan kemarahan, teman-teman. Sebelum kita koreksi mereka, ingat ini adalah tanggung jawab siapa? Orang tua ya. Sebelum kita mengoreksi diri, kita minta kepada Tuhan. First of all, kita harus minta Tuhan tolong koreksi dulu saya sendiri, oke? Tolong lembutkan saya punya hati dan lembutkan saya punya anak-anak punya hati. Kemudian kasih kebijaksanaan kepada saya, bagaimana saya harus menghadapi mereka. Dan Ellen White bilang, di saat saya melakukan hal itu, tidak ada satupun kejadian yang waktu Ellen White bikin itu, dan metode ini gagal, teman-teman. Jadi waktu kalau kita mau sukses dalam mendidik anak-anak kita, di saat mereka tidak menurut, jangan kita mengoreksi mereka dengan kemarahan, teman-teman. Berdoa sama Tuhan. Kita berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan, tolong lembutkan hati anak saya. Tolong mereka supaya mereka mau menurut. Tolong berikan kebijaksanaan supaya saya tidak menghadapi mereka dengan kemurkaan gitu loh. Karena ada tulisan Ellen White. Ya, oke Tante Cory. Karena ada tulisan Ellen White yang dibilang, di saat kita mau koreksi anak, jangan pernah mengoreksi anak-anak, jangan pernah kita raise up kita punya voice atau mengoreksi mereka dengan suara yang teriak-teriak seperti itu. Karena itu tidak akan menolong mereka, tapi malah menimbulkan kejahatan di dalam mereka, di dalam hati mereka, murka terhadap mereka. Kita membangkitkan murka mereka. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah mendidik anak-anak kita. Apa tugas dan tanggung jawab mereka di dalam rumah, dan mendidik mereka atau mengoreksi mereka di saat mereka berbuat kesalahan. Kita juga harus koreksi diri kita. Berdoa kepada Tuhan bagaimana untuk menghadapi anak-anak kita sendiri, teman-teman.
Oke? Dan di saat kita melakukan hal itu, Ellen White sudah bilang ya, janji Tuhan bahwa dan Ellen White mengalami sendiri bahwa di saat dia melakukan hal itu, selalu ada kesuksesan atau tidak pernah gagal akan metode ini. Di saat kita mengoreksi anak-anak kita berdoa kepada Tuhan untuk hati mereka dilembutkan oleh Tuhan. Oke? Oke, ini kutipan pertama. Mungkin ada teman-teman ada tambahan atau masukan atau komentar? Silakan. Oke, Ya, halo. silakan ya, Bing. Iya, iya. Iya. Oke, Bing, silakan. Ya, jadi dalam pelajaran ini kita belajar ya bahwa eh, di sini membedakan ya pelajaran pembenaran oleh iman, eh, bagaimana kabar 1888 itu ya dengan yang lain. Karena terus terang ya, teman-teman, eh, sebelum mempelajari perkabaran 1888 ada banyak versi ya pelajaran pembenaran oleh iman yang telah kami pelajari dan tidak menjelaskan bagaimana sebelum dibenarkan dosa itu harus diakui gitu dan bagaimana itu terjadi. Nah, ini membedakan pembenaran oleh iman 1888 dan yang lain. Teman-teman boleh nanti bisa cek ya, bisa konfirmasi, kita pelajari yang lain ya. Apakah sama dengan ini gitu. Jadi eh, bagaimana kita insaf terhadap dosa ya? Kita insaf terhadap dosa. Ini poin yang penting sekali sebelum kita dibenarkan. Karena kita tahu bersama ada pembenaran oleh iman versi saya mau bilang versi atau beraliran positif thing, di mana segala sesuatu yang negatif itu tidak boleh dimasukkan, termasuk kesadaran terhadap dosa. Jadi yang penting kita percaya Yesus telah selamatkan, kita percaya kasih-Nya, itulah iman, ya, tanpa harus memeriksa apakah saya berdosa, apakah dosa saya ini jahatnya bagaimana, tanpa harus seperti itu gitu. Kita langsung. Sehingga pelajaran ini, pembenaran oleh iman ini menyingkirkan hukum. Dan kalau bicara hukum, mereka akan alergi dengan hukum. Karena hukum itu justru iman itu hilang katanya gitu. Jadi teman-teman, ini cuma salah satu contoh. Dan boleh dibuktikan bahwa ini pembenaran oleh iman penting sekali. Yang mendasari pertama adalah kita insaf terhadap dosa. Dan ini kutipan kebenaran Kristus tidak akan menutupi dosa yang kita sadari, ya. Artinya memang kita harus insaf dulu gitu. Insaf selesaikan. Semua yang kita sadari sebagai dosa itu harus diselesaikan. Karena kalau kita insaf tapi tidak diselesaikan ya di dalam anak domba ya, dari anak domba atau iman terhadap apa yang Yesus buat di salib, kebenaran Kristus itu tidak akan menutupi kita yang berdosa atau apa ya nama istilahnya itu tidak akan kita alami. Ya, ya. Dan kemudian di sini juga teman-teman dikasih tahu bahwa Tuhan menghakimi sesuai dengan perang yang kita ketahui. Ya, betul. Makanya disebut bahwa kebenaran Kristus tidak akan menutupi dosa yang kita sadari. Ya. Jadi sejauh yang kita sadari itu yang harus kita akui kepada Tuhan. Nah, ada dosa yang kita nggak pernah sadari gitu atau belum sadari. Nah itu tidak dihitung sebagai sesuatu yang sebenarnya harus diselesaikan ya. Tapi di saat kita percaya sejauh yang kita tahu tentang dosa itu harus diakui sebagai satu kesalahan. Jadi sejauh terang yang Tuhan telah nyatakan kepada kita dan kita tahu mana yang benar, mana yang salah, sejauh itu Tuhan akan menghakimi kita. Dan sejauh itu dosa itu harus diselesaikan, teman-teman. Nah,
seberapa banyak terang yang Tuhan telah berikan, itu yang harus kita akui di hadapan Tuhan. Ketika terang itu telah menyatakan dosa-dosa itu kepada kita ya. Jadi teman-teman, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan sebenarnya sangat berkemurahan kepada kita, karena Tuhan tidak menuntut lebih dari apa yang kita ketahui gitu. Ini akan memainkan peran yang sangat penting ya. Dan terima kasih untuk penjelasan-penjelasan bahwa memang demikian harus terjadi teman-teman. Karena mana mungkin ya, ini kalau pembenaran oleh iman positif teman-teman, oh yang penting kita percaya oleh iman. Padahal kita masih melakukan dosa. Dan teman-teman, ini saya punya kesaksian ya yang real. Ada teman-teman saya yang percaya jenis pembenaran seperti itu, mereka dengan jujur mengatakan, kenapa ya saya percaya kepada Yesus, tapi saya dengan mudah melangkah kepada dosa-dosa. Ini jelas sekali. Jadi mereka meyakini seperti itu, tapi mereka juga menyatakan bahwa mereka tidak punya kekuatan terhadap dosa. Teman-teman, pembenaran oleh iman seperti yang kita pelajari, kalau kita memang betul-betul menjalani seperti itu akan memberi kita kekuatan untuk sangat sulit melangkah kepada dosa. Kenapa? Karena kebenaran Kristus ditanamkan kepada kita sebagai kekuatan untuk melakukan yang benar dan menahan kita untuk tidak melakukan yang salah ya. Ya. Jadi, kita sebenarnya sangat beruntung sekali dalam pelajaran pembenaran oleh iman. Oke, itu aja Joy, terima kasih. Iya, thank you Bing. Terima kasih ya atas tambahannya. Jadi betul ya teman-teman, kalau Tuhan sudah menyatakan dosa kepada kita atau tanggung jawab yang kita sudah lalai, yaitu teman-teman, kita datang kepada Tuhan mohon pengampunan gitu. Akan dosa yang saya ketahui atau tanggung jawab saya sebagai orang tua yang saya lalai, saya datang kepada Tuhan, datang pengampunan, minta pengampunan, kemudian Tuhan berikan dia punya kebenaran karena dia nggak bisa menutupi kebenaran atau memberikan kebenaran di saat kita masih melakukan dosa yang saya ketahui, saya sudah tahu, kemudian masih melalaikan tugas-tugas kita, tanggung jawab kita. Dia nggak bisa kasih itu, teman-teman. Di saat kita sudah disadarkan akan tanggung jawab kita yang kita gagal, kemudian dosa-dosa yang saya sudah ketahui, kita berikan kepada Tuhan dan surrender, dan kita mau untuk mengikuti akan apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan saya nggak mau gagal lagi sebagai tugas dan tanggung jawab saya sebagai orang tua saya ya, atau dosa-dosa yang saya sudah ketahui. Tuhan akan ambil itu semua dan dia akan kasih kebenarannya, dan waktu kebenarannya dia berikan kepada kita, itulah akan menyanggupkan kita atau kuasa Tuhan itu. Kita tidak melakukan ini dosa-dosa yang kita sudah tahu, dan setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan penuhi dan lakukan dengan penuh sukacita, teman-teman. Contoh dalam mendidik anak yang tadi saya bilang, kita akan melakukan dengan sukacita. Di saat anak saya tidak menurut, dengan sukacita saya akan datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya, berikan kebijaksanaan kepada saya, tolong anak saya lembutkan hati mereka, kemudian kita datang dan koreksi mereka. Itu yang akan terjadi, teman-teman. Tapi di saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan tolong ampunilah dosa saya, dalam nama Yesus berdoa, amin. Tuhan tanya, dosa yang mana Jo yang kamu bikin? Terus, apakah saya benar-benar pengampunan dosa, betul-betul saya kasih kepada Tuhan? Enggak. Saya yakin kalau kita berdoa seperti itu, tidak dengan iman dan dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan melakukan dosa yang sama. Pasti setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya sebagai orang tua, saya tidak akan melakukannya atau saya akan gagal dalam melakukan hal itu, teman-teman. Dan waktu Ellen White bilang di sini ya, tidak pernah gagal dalam metode itu teman-teman, saya bisa lihat. Kalau saya mengoreksi anak saya dengan kemarahan, teman-teman, saya tahu hasilnya apa. Saya sudah tahu hasilnya apa. Mereka tidak akan mendengarkan saya, mereka akan terus melakukan hal itu, teman-teman. Dan seringkali memalukan, teman, yang saya saksikan sendiri ya. Mereka akan tiru apa yang saya bikin, teman-teman. Waktu mereka tiru apa yang saya bikin, saya sendiri jadi malu, teman-teman. Dan mereka akan jadi kayak ada satu kemurkaan dalam diri mereka ya teman-teman yang saya lihat. Kalau saya koreksi mereka dengan kemarahan.
Tapi di saat koreksi mereka dengan lemah lembut, dengan tidak marah, datang, mereka berdoa, minta kepada Tuhan pengampunan dosa. Kemudian kalau mereka bersalah kepada adik atau kakak mereka, mereka minta maaf. Dengan kelemah lembutan, itu saya lihat hasilnya beda sekali dengan saya mengoreksi mereka dengan marah, teman-teman. Opposite, bertentangan satu sama yang lain dia punya hasil, teman-teman. Dan di saat saya mengoreksi anak saya dengan kemarahan, disitulah saya gagal. Saya punya tanggung jawab sebagai orang tua. Saya gagal merepresentasikan Tuhan kepada mereka. Karena apa? Saya sebagai orang tua berdiri di hadapan anak-anak. Mereka melihat kalau mereka belum mengetahui ya tentang Tuhan sebenarnya, mereka akan mempelajari Tuhan melalui orang tua. Itu yang Ellen White bilang. Jadi kalau saya di saat mereka tidak menurut, terus saya marah dan saya menghukum mereka, itulah persepsi mereka terhadap Tuhan. Di mana di saat mereka tidak menurut, Tuhan akan marah dan menghukum mereka gitu loh. Tapi di saat saya mengoreksi mereka dengan lemah lembut, disitulah mereka bisa melihat Tuhan di saat kita melanggar, Tuhan datang dengan lemah lembut untuk mengoreksi kita gitu loh. Jadi teman-teman ini yang kita saya sebagai orang tua diingatkan kembali bagaimana saya punya tanggung jawab sebagai orang tua ataupun teman-teman di dalam lingkungan sendiri, minta sama Tuhan apa tanggung jawab saya. Suami apa tanggung jawab suami, istri apa tanggung jawab istri. Minta Tuhan tanggung jawab anak-anak itu apa supaya saya sebagai orang tua bisa datang untuk memberikan tanggung jawab itu kepada mereka, mengajar mereka bahwa ini adalah tanggung jawab. Inilah yang kita harus lakukan, teman-teman. Kalau kita gagal dalam melakukan hal ini, kita datang kepada Tuhan, minta pengampunan, teman-teman. Tuhan akan ampuni itu dan Dia berikan kebenarannya, dan kebenaran itulah yang akan menyanggupkan kita untuk tidak gagal lagi dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Oke? Teman-teman, unfortunately kita sudah selesai waktu. Saya nggak mau kasih Bible study untuk melewati waktu yang kita sudah tentukan, tapi nanti kita akan lanjutkan. Dan teman-teman, kenapa saya mau share ini kepada teman-teman? Karena saya lihat ini satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena saya mau kita semua ya dalam mengikuti Bible study, kita semua bisa memperoleh kebenaran Kristus. Di saat saya baca firman Tuhan atau kutipan Ellen White atau firman Tuhan yang menyatakan bagaimana kebenaran itu saya tidak bisa peroleh, saya mau bagikan kepada teman-teman karena kita semua memperoleh kebenaran Kristus. Nggak ada satupun statement yang misalnya Ellen White bilang, ini yang kamu tidak bisa peroleh kebenaran, terus saya simpan sendiri. Saya nggak mau karena saya mau bagikan kita semua dan saya sendiri bagaimana kebenaran Tuhan itu bisa diperoleh. Oke? Satu hal yang penting, ada dosa yang kita ketahui, datang kepada Tuhan minta maaf. Ada tanggung jawab yang saya sudah lalai di masa lampau, teman-teman. Mau dalam mendidik anak kah, mau dalam sebagai tugas suami kah, tugas istri, datang kepada Tuhan, minta ampun akan setiap kegagalan saya dalam tugas dan tanggung jawab saya. Mau di gereja kek, mau di pekerjaan kita, apapun tugas kita yang saya lalai, datang kepada Tuhan, teman-teman. Surrender, kasih semua kepada Tuhan. Tuhan akan ambil itu, teman-teman. Dan di saat Tuhan ambil, tuntut janji Tuhan dan dengan iman bahwa kita tidak akan gagal lagi dan tidak akan melakukan dosa-dosa itu sendiri. Ada kuasa, teman-teman. There is power in the blood. Ada kuasa dalam kehidupan Kristus, kebenaran Kristus. Ada kuasa. Kita terima dengan iman, itu akan terjadi. Dan kalau ada hal-hal dari firman Tuhan yang kita sudah tahu, kemudian Roh Kudus menyatakan kepada kita, datang minta ampun, teman-teman. Inilah saatnya, teman-teman. Kalau kita mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hati kita. Datang, minta ampun Tuhan. Saya minta maaf, saya minta ampun, saya sudah gagal dalam keluarga saya. Misalnya, saya sudah gagal dalam mendidik anak saya sudah begini, Tuhan, kita dengan sejujur-jujurnya datang kepada Tuhan. Tuhan dengan senang, teman-teman, senang sekali Dia melihat kita datang kepada Tuhan untuk menyatakan akan bagaimana kita punya kita punya pengakuan akan dosa-dosa kita. Senang Tuhan
Dia mau itu terjadi dalam diri kita. Kenapa? Karena dia mau kasih dia punya kebenaran, teman-teman. Hanya itulah paspor kita bisa ke surga, teman-teman. Kebenaran Kristus, penurutan akan hukum Tuhan. Hanya itu yang bisa kita kembali lagi ke rumah kita untuk tinggal selama-lamanya. Hanya itu. Dan di saat kita dinyatakan roh Tuhan akan apa yang saya harus lakukan pada saat ini, mari kita lakukan, teman-teman. Jangan keraskan hati kita. Letakkan di kaki kayu salib dan Tuhan Yesus akan mengambil semuanya itu dan memberikan kebenarannya. Oke? Jadi kita akan tutup ya, kita punya Bible study karena kita sudah selesai waktu. Kita akan berdoa dan nanti kita sambung lagi.